Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Oktaviani Windra Puspita selaku dosen Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahmad Gasim Banggai, NIM 20 20 00 30 55, Windu Setiawan 20 20 00 30 34, Deandra Alfianita 20 20 00 30 51. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi, yaitu tentang daftar pustaka. 1. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sebuah halaman yang dapat dibilang ialah halaman yang wajib ketika membuat buku atau karya tulis. Hampir semua karya tulis selalu mencantumkan daftar pustaka di akhir karangannya. Hal ini dibuat untuk mempermudah pembaca yang ingin meninjau lebih jauh tentang apa yang sudah ditulis. Selain itu, bisa juga sebagai acuan untuk melakukan pengecekan apakah sudah sesuai dengan buku yang tertera di dalam daftar pustaka. Dalam hal ini, bila dilihat dari segi bahasa, daftar pustaka memiliki pengertian sebagai suatu daftar yang di dalamnya mencantumkan nama pengarang, judul buku, penerbit, tahun terbit, dan hal-hal lainnya yang terkait. Penempatannya berada pada bagian akhir sebuah karangan atau buku dan susunannya diurutkan berdasarkan abjad. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Daftar pustaka adalah semacam rujukan seorang penulis dalam menyusun karyanya. Daftar pustaka dapat kita temukan di makalah, laporan penelitian, skripsi, maupun esai. Daftar pustaka penting peranannya dalam sebuah karya tulis. Sebuah karya tulis besar yang tidak memiliki daftar pustaka bisa saja diragukan kebenarannya. 2. Fungsi daftar pustaka. Fungsi sebuah daftar pustaka hendaknya secara tegas dibedakan dari fungsi sebuah catatan kaki. Referensi pada catatan kaki dipergunakan untuk menunjuk kepada sumber dan pernyataan atau ucapan yang dipergunakan dalam teks. Sebab itu, referensi itu harus menunjuk dengan tepat tempat di mana pembaca dapat menemukan pernyataan atau ucapan itu. Dalam hal selain pengarang, judul buku dan sebagainya harus dicantumkan pula nomor halaman di mana pernyataan atau ucapan itu bisa dibaca. Sebaliknya, sebuah daftar pustaka memberikan deskripsi yang penting tentang buku, majalah, harian itu secara keseluruhan. Karena itu, fungsi catatan kaki dan daftar pustaka seluruhnya tumpang tindih satu sama lain. Di pihak lain, daftar pustaka dapat pula dilihat dari segi lain, yaitu ia berfungsi sebagai pelengkap dan sebuah catatan kaki. Dalam daftar pustaka, kita dapat mengetahui keterangan-keterangan yang lengkap mengenai buku atau majalah. 3. Keuntungan daftar pustaka. Dari daftar pustaka, banyak hal yang dapat kita peroleh, antara lain. 1. Memberikan informasi bahwa pernyataan yang dibuat bukan hasil pemikiran sendiri, tapi juga ditambahkan dengan pemikiran orang lain. 2. Memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis, buku,
yang telah membantu kita dalam penulisan karya tulis yang kita selesaikan. 3. Menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dibuat. 4. Unsur-unsur daftar pustaka. Terdapat beberapa unsur daftar pustaka, yaitu 1. Nama pengarang yang dikutip secara lengkap. 2. Judul buku termasuk judul tambahannya. 3. Data publikasi, meliputi penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid dan tebal, atau jumlah halaman buku tersebut. 4. Untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. 5. Syarat penulisan daftar pustaka. Adapun beberapa ketentuan serta aturan cara penulisan daftar pustaka yang baik dan benar, yaitu 1. Bagi penulis yang menggunakan marga atau keluarga, nama marga atau keluarganya ditulis terlebih dahulu, sedangkan untuk penulis yang tidak menggunakan marga, diawali dengan penulisan nama akhir belakang kecuali nama Cina. 2. Gelar kesarjanaan, penulis tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka. 3. Judul buku dicetak miring atau digarisbawahi pada setiap kata, jadi tidak dibuat garis bawah yang bersambung sepanjang judul. 4. Baris pertama diketik mulai ketukan pertama, sedangkan baris kedua dan seterusnya diketik mulai ketukan ketujuh. 5. Jarak antara baris satu dengan baris berikutnya 1 spasi. 6. Jarak antara sumber satu dengan sumber berikutnya 2 spasi. 6. Cara penulisan daftar pustaka. Ada 2 metode penulisan, yaitu metode Harvard. Sistem Harvard menggunakan nama penulis dan tahun publikasi dengan urutan permunculan berdasarkan nama penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf A, B atau C dan seterusnya, tepat di belakang tahun publikasi, baik penulisan dalam daftar pustaka maupun sitasi dalam naskah tulisan. Alamat internet ditulis menggunakan huruf italik. Sedangkan metode Vancouver, cara menulis daftar pustaka dengan metode ini sedikit berbeda dengan metode Harvard. Letak perbedaan sangat jelas dan kebanyakan sitasi jurnal ilmiah mengacu pada cara menulis daftar pustaka dengan metode Vancouver. Metode penulisan daftar pustaka yang mengikuti metode Harvard mayoritas diikuti oleh penulis karya ilmiah, seperti skripsi, makalah, tesis, dan karya tulis ilmiah lainnya. Secara umum juga mengikuti cara menulis daftar pustaka yang sudah umum, bahkan tidak mengikuti kedua metode tersebut, metode Harvard dan Vancouver. 7. Teknik penyusunan daftar pustaka. Teknik penyusunan. 1. Menulis nama pengarang. Nama pengarang bagian belakang terlebih dahulu ditulis, kemudian diikuti dengan nama depan. 2. Tulis tahun terbit buku, setelah itu diberi tanda titik. 3. Tulis tahun terbit buku dengan memberikan garis bawah atau cetak miring. Setelah judul buku kemudian diberikan tanda titik. 4. Tulis kota terbit dan nama penerbitnya. Antara kedua bagian tersebut diberi tanda titik 2. Kemudian setelah nama penerbit diberikan tanda titik. 5. Bila akan digunakan 2 sumber pustaka atau lebih dengan pengarang yang sama, maka sumber dirilis dari buku yang terlebih dahulu terbit, kemudian diikuti dengan buku yang baru terbit. Pada kedua sumber pustaka itu dibubuhkan tanda garis panjang. 6. Bila daftar pustaka berasal dari sumber internet, maka dapat ditulis seperti yang disarankan oleh Sophia 2002, di mana komponen bibliografi online tersebut ditulis sebagai berikut. 7. Nama pengarang. 8. Tanggal revisi terakhir. 9. Judul makalah. 10. Media yang memuat. 11. URL yang terdiri dari protokol, situs, path file. 12. Tanggal akses. Sedangkan teknik penyusunannya, penulisan daftar pustaka dalam pengambilan data dari buku. Pertama, penulisan nama untuk awal menggunakan huruf besar terlebih dahulu. Setelah nama belakang ditulis dari tanda koma, dimulai dari nama belakang lalu beri tanda koma dan dilanjutkan dengan nama depan. Kedua, tahun pembuatan atau penerbitan buku. Ketiga, judul buku ingat ditulis dengan menggunakan huruf miring. Setelah judul digunakan tanda titik.
Keempat, tempat diterbitkannya setelah tempat penerbitan gunakan tanda titik 2. Dan kelima, penerbit buku tersebut diakhiri dengan tanda titik. 8. Contoh daftar pustaka. Beberapa contoh daftar pustaka, yaitu ada 10, di mana setiap contoh memiliki penulisan yang berbeda. 1. Dengan seseorang pengarang. 2. Buku dengan 2 atau 3 pengarang. 3. Buku dengan banyak pengarang. 4. Kalau edisi berikutnya mengalami perubahan. 5. Buku yang berdiri dari 2 jilid atau lebih. 6. Sebuah edisi dan karya seseorang pengarang atau lebih. 7. Sebuah kumpulan bunga rampai atau antologi. 8. Sebuah buku terjemahan. 9. Dalam sebuah himpunan. 10. Artikel dalam ensiklopedi masing-masing memiliki perbedaan penulisan. 9. Tujuan dan manfaat daftar pustaka. Tujuan utama dari daftar pustaka ini adalah untuk menunjukkan bahwa suatu tulisan atau karya ilmiah tidak hanya dibuat berdasarkan pemikiran orisinal seseorang penulisnya saja, tetapi juga mendapat rujukan yang banyak dari berbagai pemikiran orang lainnya. Adapun manfaatnya yaitu untuk mengarahkan pembaca suatu tulisan atau karya ilmiah ke rujukan-rujukan lainnya yang terkait dengan pembahasan di dalam tulisan maupun karya ilmiah itu. Rujukan ini sama dengan referensi terkait semacam buku, kajian atau bentuk ilmu pengetahuan lainnya. Jadi, pembaca bisa terbantu jika ingin mencari tahu lebih dalam atau lanjut soal topik atau permasalahan tertentu pada buku tersebut. Daftar pustaka juga bisa dimanfaatkan untuk mengetahui di kota mana penerbitan buku dilakukan dan tentunya pada tahun berapa buku tersebut diterbitkan. Info ini bisa dimanfaatkan untuk melihat referensi atau keakuratan isi buku. Bila isi buku yang sama telah diterbitkan beberapa kali dan buku yang dikutip merupakan buku terbitan teranyar. 10. Aturan umum penulisan daftar pustaka. Aturannya terdiri dari 1. Penulisan nama yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Soal tata cara membuat daftar pustaka dalam penulisannya harus dibalik. Lalu, antara nama pertama dan nama yang kedua harus diberi tanda koma. Jika dalam suatu karya tulis terdapat 2 penulis, maka cara penulisannya adalah dibalik hanya nama si penulis yang pertama saja. Lalu, antara nama penulis yang pertama dan yang kedua itu, Anda sisipkan kata dan. Jika jumlah dari penulisan ada 3 orang atau bahkan lebih, cukup menyertakan nama pengarang pertama. Jika namanya terdiri dari 2 kata atau lebih, penulisannya tetap dibalik. Kemudian tambahkan kata DKK setelah nama pengarang pertama. 2. Penulis nama tanpa predikat. Ketika menulis daftar pustaka makalah, Anda tidak perlu mencantumkan predikat berupa gelar apapun. 3. Urutan penulisan daftar pustaka. Urutan penulisan diteruskan ke kanan dari sisi penulis. Nama lengkap penulis harus dibalik dan diakhiri dengan tanda titik. Kemudian diikuti oleh tahun penerbit, atau tidak masalah bila tidak ada tahunnya, kamu tinggal tulis tanpa tahun. Setelah itu, judul buku yang digunakan ditulis dengan huruf miring atau italik. Terakhir, tulis nama kota atau tempat di mana karya diterbitkan dan akhiri dengan tanda titik 2. Lalu sambung dengan nama penerbitnya dan diakhiri dengan tanda titik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan penulisan atau pengucapan, kami juga mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.